Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di video saya. Pada video kali ini saya akan melanjutkan video saya sebelumnya tentang membuat surat pernyataan orang tua untuk pembelajaran secara tatap muka di masa new normal ya. Kemarin sudah saya buatkan formnya dan sudah ada beberapa yang masuk, sudah mengisi ya. Ini hasilnya seperti ini. Ya, ada beberapa yang sudah mengisi. Nah, sekarang cara merekapnya dan cara menentukan grafiknya atau menggambar grafiknya. Jadi di video ini nanti saya akan berikan cara merekapnya, terus cara membuat diagram persentase siapa atau berapa persen yang mengizinkan dan berapa persen yang tidak mengizinkan. Nah, untuk ketentuannya dulu, untuk ketentuannya adalah satu orang tua atau satu wali dari siswa itu hanya mengisi satu kali ya, hanya mengisi satu kali. Misalkan nanti kalau 2 kali dan nanti hasilnya atau keputusannya beda kan nanti membingungkan. Jadi satu ortu hanya mengisi satu kali saja. Silakan bisa dibatasi dengan pembatasan email ya, hanya satu kali mengisi. Terus menghitung jumlah responden. Jadi nanti di sini untuk jumlah yang sudah masuk itu ada berapa jumlahnya ya. Tinggal menghitung dari data yang sudah masuk. Terus menghitung jumlah yang mengizinkan. Kemarin ada pertanyaan mengizinkan ya, saya mengizinkan. Di sini ada yang nomor, nah ini, yang L, kolom L di sini saya mengizinkan siswa untuk tatap muka ya. Nah, untuk menghitung KPN tatap muka, ini berarti mengizinkan, berarti yang ya ya, yang ada tulisan iya-nya, itu berarti mengizinkan. Tapi kalau misalkan yang tidak mengizinkan, masuknya ke sini, yang kolom M. Saya tidak mengizinkan, ini berarti ya, ya. Nah, berarti kalau yang ada ya-nya berarti tidak mengizinkan. Nah, berarti tinggal menghitung yang mengizinkan dan yang tidak mengizinkan. Baru nanti dibuat diagramnya ya. Oke, sekarang kita buat satu sheet baru ya. Di dalam sheet sebelumnya ini sudah saya rename atau saya ganti namanya menjadi respon. Untuk mengganti nama sheetnya tinggal diklik kanan terus ubah atau ganti nama ya. Silakan diganti, misalkan respon boleh. Terus buat sheet baru dengan nama rekap boleh. Misalkan saya buat seperti ini. Misalkan saya buat rekap ya, berarti caranya adalah tinggal diklik tombol plus yang di sini. Nanti muncul sheet baru, lalu klik kanan, ganti nama. Nah, ganti namanya menjadi sheet rekap ya. Ini saya sudah membuat sheet rekapnya. Terus sekarang di sini masih kosong. Ini sekarang kita buat tabel ya. Misalkan tabelnya adalah rekap keputusan ortu KPM tatap muka. Nah, seperti ini ya. Ada nomor, ada keterangan, terus jumlah. Nah, misalkan seperti ini. Ini nomor 1, nomor 2, nomor 3. Yang pertama adalah nomor 1 adalah jumlah responden. Nah, seperti ini jumlah responden. Terus jumlah mengizinkan. Terus jumlah tidak mengizinkan. Nah, berarti nanti kita harus menghitung jumlah respondennya ada berapa, jumlah yang mengizinkan berapa, yang tidak mengizinkan berapa. Nah, sekarang rumus untuk menghitung jumlah responden. Nah, untuk jumlah responden berarti tinggal menghitung data yang sudah masuk. Nah, caranya untuk menghitung responden atau menghitung yang data yang sudah masuk, tinggal kita pakai rumus sama dengan terus count A ya, seperti ini, count A. Nah, seperti ini. Terus kita pilih sheet respon. Lalu kita pilih kolom mana saja bebas. Misalkan kolom A, kolom B, kolom C kan isinya sama. Yang penting jangan yang pertanyaan ya. Yang ini jangan. Pakai timestamp saja boleh, pakai niche boleh, pakai nama juga boleh. Misalkan saya pakai niche aja ya, pakai niche seperti ini. Terus di sini kan kolomnya dari kolom G sampai G, berarti dari baris pertama sampai terakhir dihitung semua. Padahal di sini untuk baris pertama itu isinya adalah tulisan niche. Nah, tulisan niche ini tidak usah dihitung, sehingga kita mulai dari G2. Makanya di sini ditulis
bukan G sampai G, tapi G2.2G, kayak gini ya. Terus kurung tutup, enter. Nah, nanti di sini jumlahnya ada 9. Kita lihat di sini, kan ada 9 ya aslinya, bukan 10. Ini jumlah barisnya ada 10 karena ada judulnya, berarti jumlahnya 10 dengan judul. Tapi kan untuk datanya baru ada 9. Nah, terus berikutnya adalah yang jumlah mengizinkan. Yang mengizinkan berarti kita lihat di kolom tadi, kolom L ya, di sini mengizinkan, tapi yang tulisannya atau isinya ya. Ya, berarti menghitung yang tulisannya ya di kolom L. Nah, rumusnya adalah sama dengan count if. Nah, count if seperti ini. Kurung buka. Menghitung di mana? Menghitung di sheet respon, diklik. Terus L-nya diklik. Kolom L-nya ya. Nah, seperti ini. Kayak tadi sama, mulai dari L2 ya, L2. Nah, seperti ini ya. Sampai L, terus titik koma. Terus yang seperti apa tadi? Nah, menghitung yang kondisinya adalah atau isinya adalah ya. Berarti ditulis petik 2 terus ya. Nah, kayak gini. Terus petik 2 lagi. Kalau sudah dikurung tutup lalu enter. Di sini jumlahnya 6. Sekarang kita cek apakah jumlahnya 6. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Berarti 6 benar ya. Yang tulisannya tidak, ini tidak dihitung. Hanya yang tulisannya iya saja. Berikut kalau misalkan kosong ya berarti tidak hitung juga. Nah, sekarang yang M. Yang M berarti sama kayak tadi, menghitung yang isinya ya. Nah, berarti kan harusnya otomatis jumlah respondennya 9, yang mengizinkan 6, otomatis yang tidak mengizinkan harusnya kan 3. Nah, sekarang kita cek hasilnya 3 apa tidak. Nah, caranya kayak tadi sama dengan count if ya, pakai if ya, count if. Jadi menghitung dengan kondisi tertentu. Kondisinya adalah tadi sama dengan ya. Menghitung yang mana? Menghitung di sheet respon, terus kolom M. M-nya diklik. Terus mulainya itu dari M2 bukan dari M pertama. Jadi di sini M yang di depan itu kasih angka 2 sehingga mulainya dari baris kedua. Terus titik koma. Nah, seperti ini. Yang gimana? Yang tulisannya ya. Nah, seperti ini. Petik 2 terus kurung tutup. Kalau sudah enter. Nah, di sini kan hasilnya 3 kan, benar ya? Sehingga untuk hasil yang ini itu sudah benar, sudah sesuai. Oke, sekarang berikutnya tinggal membuat grafiknya. Nah, untuk membuat grafik kita cuma membuat dari data yang ini saja, jumlah mengizinkan dan jumlah tidak mengizinkan. Yang jumlah responden nggak perlu karena memang gabungan dari dua unsur yang ini kan, yang mengizinkan dan yang tidak mengizinkan. Nah, kita blok untuk dua data yang ini ya, dan jumlahnya ya, angkanya. Terus kemudian sisipkan atau insert ya, sama saja. Terus pakai diagram. Terus nanti muncul sebuah diagram seperti ini ya, ada yang merah, ada yang biru. Di sini bentuknya atau modelnya seperti ini. Kalau misalkan mau diganti juga nggak apa-apa. Di bagian sebelah kanan nanti ada gaya diagram atau disiapkan nanti ada diagram lingkaran. Nah, ini bisa diganti. Nggak harus diagram lingkaran. Misalkan diagram lingkarannya bentuknya yang seperti ini atau mungkin yang seperti ini, silakan. Ini bisa diagram donat, diagram lingkaran. Nah, kalau misalkan untuk menggambarkan persentase ya lebih baik pakai yang diagram lingkaran dalam bentuk 3 dimensi seperti ini boleh ya. Jadi ini yang mengizinkan, yang biru, yang merah yang tidak mengizinkan. Nah, jadi nanti hasilnya seperti ini diagramnya. Nah, tinggal nanti di tabelnya tinggal di setting atau disesuaikan supaya tampilannya bagus, terus dibuat center. Nah, seperti ini ya. Terus judulnya dikasih bold atau tebal, ini di merge. Nah, seperti ini ya, biar bagus. Nah, berarti kan ini kan sudah jadi, sudah beres. Berarti database untuk rekapan orang tua, untuk keputusan orang tua yang mengizinkan dan yang tidak, sudah selesai ya. Sampai ke jumlahnya. Ini otomatis menyesuaikan nanti jumlahnya. Kalau ada yang isi lagi, nanti akan bertambah ya. Akan bertambah dan menyesuaikan. Nah, bisa kita coba nanti kita isi lagi ya. Ini saya paskan dulu posisinya. Oke, seperti ini ya. Sekarang saya coba inputkan di form yang sebelumnya, saya inputkan lagi. Ini surat pernyataan orang tua.
Saya buka. Ini grafiknya. Ini saya tampilkan semuanya ya, biar nanti kelihatan perbedaannya. Nah, seperti ini. Saya preview. Plat tinjau ya. Nah, sekarang saya isi namanya. Misalkan namanya adalah saya sendiri, terus pekerjaan guru misalkan, alamatnya Brebes, hubungan dengan siswanya misalkan saya ayahnya ya, nama siswa Budi, nisnya ya berarti sesuai dengan nis siswa ya, misalkan 008 misalkan, kelasnya kelas apa. Nah, silakan kita lihat di sini. Keputusannya ini kan masih berikutnya ya, belum sampai keputusan akhir. Ini berikutnya, nanti ada pertanyaan lagi. Nah, misalkan saya mengizinkan ya, anak saya atau yang saya wakili itu untuk mengikuti KPM tatap muka. Berarti kan semuanya mengizinkan. Ini mengizinkan, berikutnya lagi ini juga bersedia. Terus berikutnya lagi ini bersedia. Nanti kan otomatis yang mengizinkan akan nambah 1. Di sini yang tadinya 6 akan bertambah 1 jadi 7. Yang jumlah respondennya yang tadinya 9 jadi 10 ya. Sekarang saya coba isi yang bersedia semua. Berikutnya lagi. Berarti saya mengizinkan siswa di atas untuk mengikuti KPM tatap muka. Ya. Nah, sekarang kita lihat, perhatikan. Klik tombol berikutnya. Terus kirim. Nah, kita lihat di sini. Jumlah responden menjadi 10, jumlah mengizinkan jadi 7. Nah, persentasenya adalah 30% banding 70%. Berarti kan ini sudah bertambah dengan sendiri ya, otomatis sudah bertambah. Nah, berarti untuk diagram atau grafik yang ini yang sudah dibuat itu sudah sesuai dan otomatis update sesuai dengan inputan dari orang tua yang mengisi formulir ini ya. Untuk membatasi supaya satu orang tua hanya mengisi 1 kali, bisa kita setting di sini di bagian setelan ya, di bagian setelan yang ini. Nanti di bagian sini di bagian umum ya, umum, silakan batasi ke 1 tanggapan. Nah, di sini batasi 1 tanggapan sehingga nanti satu orang tua atau 1 email itu hanya mengisi 1 kali saja. Kalau mengisi 2 kali atau ngisi lagi itu nggak bakalan bisa. Kalau misalkan di sini centangnya di checklist terus batasi 1 ketanggapan, itu berarti yang masuk cuma 1 saja. Kalau misalkan input lagi atau buka lagi nggak bakalan bisa ya. Terus ini respondennya edit setelah mengirimkan boleh, lihat diagram, kalau memang nggak perlu nggak usah, nggak apa-apa. Untuk presentasi ini nggak usah, kuis juga nggak usah, simpan. Nah, seperti itu saja settingannya palingan ya. Silakan bisa disetting supaya satu orang hanya mengisi 1 kali saja. Untuk tutorial kali ini cukup sampai sini dulu dan semoga bermanfaat. Berarti ini sudah selesai. Terima kasih yang kemarin sudah berkomentar ya di video saya sebelumnya. Ini sudah saya buatkan. Silakan bagi Bapak Ibu atau teman-teman yang mau dibuatkan tutorial atau request tutorial, silakan langsung saja ditulis di kolom komentar. Nanti kalau bisa akan saya buatkan tutorialnya. Oke, terima kasih. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.